Bahkan Rasulullah itu pernah mengusir kira-kira sahabatnya yang kemudian dari rumah beliau gara-gara mengucapkan kata-kata vulgar, membicarakan keindahan tubuh perempuan. Itu Rasulullah mengusirnya dari rumahnya, bahkan orang itu diberi hukuman, diasingkan ya dari kota Madinah. Bayangkan hanya mengatakan sesuatu yang vulgar atau mungkin berkata-kata yang jorok tentang perempuan, tentang aurat perempuan, tentang keindahan perempuan saja, Rasulullah kemudian mengusir dari rumahnya, bahkan mengasingkan orang ini dari negeri Madinah. Apalagi kemudian bahkan seseorang kemudian melihat film porno atau film-film yang di dalamnya ada adegan-adegan pornografi. Oleh karena secara umum para ulama kemudian mensepakati melihat film-film porno, adegan-adegan pornografi yang mengumbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, semoga Anda semua, kita semua senantiasa terlimpahi kesehatan lahir dan batin, dan kemudian diberkahi rahmat dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu terakhir ini kita dihebohkan oleh kekagetan seorang haji yang kemudian rumahnya dikontrak, tetapi kemudian digunakan untuk aktivitas untuk membuat film yang bersifat pornografi. Bahkan seluruh artis-artis yang kemudian dipanggil oleh polisi kemudian secara satu suara mengatakan kami ini dijebak, kami ini tertipu, karena kemudian callingannya untuk membuat film biasa, ternyata di situ disuruh untuk melakukan adegan-adegan yang bersifat pornografi. Oleh karenanya ini menjadi satu catatan, karena di Indonesia ini persoalan pornografi itu selalu berulang, dan itu akibatnya mengerikan. Banyak kasus-kasus pelecehan seksual tidak saja dilakukan oleh orang awam, tetapi bahkan kemudian orang yang ahli agama pun melakukan kekerasan seksual kepada para santrinya. Seorang guru melakukan pelecehan seksual kepada muridnya. Bahkan seorang pejabat yang kemudian notabene-nya menjadi teladan mestinya juga melakukan pelecehan seksual kepada bawahannya. Maka kemudian tidak heran masyarakat secara umum banyak kasus yang menjadi gunung es sesungguhnya. Persoalan-persoalan pelecehan seksual ini kemudian sangat luar biasa. Apakah ini juga dampak dari seseorang kemudian terbiasa melihat film-film yang kemudian secara vulgar atau kita kenal dengan film-film porno gitu. Oleh karenanya mari kita lihat apakah sesungguhnya Islam memberikan arahan atau rambu-rambu untuk itu semua. Pertama, saya kira Al-Quran secara tegas dalam surat An-Nur ayat 30 mengatakan dan memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, bismillahirrahmanirrahim, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Muhammad, hendaknya orang-orang beriman itu memelihara pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan kemudian menjaga kehormatan mereka, menjaga kemaluan mereka. Dzalika azkalahum. Kalau seseorang yang beriman mampu memelihara pandangannya, mampu menjaga kemaluannya, maka itu lebih suci, lebih kemudian memuliakan orang tersebut. Innallaha khabirum bima yasnaun. Dan ayat itu diakhiri dengan sesuatu yang menarik, karena sesungguhnya Allah mengetahui secara persis, secara detail apa yang kemudian orang-orang atau hambanya kerjaan. Oleh karenanya hukum Islam sesungguhnya ketika bicara tentang
film porno, melihat film porno adalah mengaitkan dengan apakah seseorang boleh memperlihatkan atau bahkan melihat aurat orang-orang yang di luar mahramnya, atau bahkan di dalam konteks yang lebih ihtiyat, yang lebih hati-hati, bahkan dimakruhkan ada orang-orang yang sangat menjaga bahkan untuk melihat kemaluannya sendiri, itu juga sangat dihindarkan. Saya ingin menyampaikan satu riwayat yang disampaikan oleh Imam Abu Dawud. Bahkan Rasulullah itu pernah mengusir kira-kira sahabatnya yang kemudian dari rumah beliau gara-gara mengucapkan kata-kata vulgar, membicarakan keindahan tubuh perempuan. Itu Rasulullah mengusirnya dari rumahnya, bahkan orang itu diberi hukuman, diasingkan ya, dari kota Madinah. Bayangkan hanya mengatakan sesuatu yang vulgar atau mungkin berkata-kata yang jorok tentang perempuan, tentang aurat perempuan, tentang keindahan perempuan saja, Rasulullah kemudian mengusir dari rumahnya, bahkan mengasingkan orang ini dari negeri Madinah. Apalagi kemudian bahkan seseorang kemudian melihat film porno atau film-film yang di dalamnya ada adegan-adegan pornografi. Oleh karena secara umum para ulama kemudian mensepakati melihat film-film porno, adegan-adegan pornografi yang mengumbar aurat itu kemudian hukumnya haram. Kenapa? Karena ini dihukumi kepada sesuatu, ya, kalau orang memfilmkannya itu berarti mengekspos auratnya, dan kedua kemudian dikhawatirkan masuk ke dalam jatuhnya ke dalam surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina. Jangan engkau dekati zina. Salah satunya adalah apapun yang membuat seseorang kemudian mendorongnya untuk melakukan perbuatan zina, berarti masuk kategori wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'at sabila. Karena perbuatan zina itu perbuatan kotor, perbuatan keji, dan jalan yang tidak baik. Oleh karenanya anggota Komisi Fatwa Darul Ifta di Mesir, Syekh Dr. Anwar Ali Wardani, mengatakan bahwa menonton film porno, bahkan onani gitu ya, itu dihukumi haram menurut beliau, karena tadi masuk dalam kategori seseorang yang kemudian memperlihatkan auratnya dan kemudian perbuatan itu mendekatkan diri kepada sesuatu yang di dalam bahasa Al-Quran adalah perzinaan. Mari kita lihat apakah di negara kita sudah ada regulasi yang kemudian paling tidak secara preventif kemudian pornografi, porno aksi ini kemudian dijadikan satu masalah yang besar bagi bangsa kita, karena ini merusak tidak hanya generasi muda kita. Karena katanya secara psikologi, secara fisik bahkan orang yang pernah nonton film porno itu merusak ya, merusak sel-sel sarafnya, sehingga pasti kemudian mempengaruhi kecerdasannya, mempengaruhi kemudian psikologinya, sehingga kemudian mempengaruhi tumbuh kembangnya. Oh ternyata sahabat-sahabatku pemirsa Channel Cinta, MUI sendiri, Majelis Ulama Indonesia, pernah mengeluarkan fatwa. Dan sudah cukup lama ternyata, fatwa nomor 287 tahun 2001 itu mengeluarkan fatwa tentang bagaimana hukum pornografi dan porno aksi. Bahkan pemerintah kita sudah mengeluarkan undang-undang tahun 2008 nomor 44 tentang hal yang sama. Kira-kira kalau kita baca, teman-teman membaca fatwa MUI tahun 2001 nomor 287 itu ada beberapa fatwa yang saya kira menarik, yang kita jadikan paling tidak pedoman kita di dalam mensikapi bagaimana hukum pornografi dan porno aksi. Yang pertama adalah fatwa itu berbunyi seks bebas itu kemudian hukumnya haram. Yang kedua, di dalam konsideran fatwa MUI itu dinyatakan bahwa segala perbuatan, segala aktivitas yang mengarahkan seseorang kemudian melaksanakan perzinaan juga hukumnya haram. Berdua-duaan, kemudian melakukan sesuatu apapun itu ya, kemudian aktivitasnya yang kemudian menjadikan suasana kondusif untuk selanjutnya menuju kepada perzinaan juga hukumnya haram.
Kemudian yang ketiga, dalam fatwa itu disebutkan bahwa memperlihatkan aurat. Berarti apa kalau memperlihatkan aurat? Berpakaian yang kurang bahan gitu ya. Saking krisis kemudian sangat pendek bahannya sehingga kemudian terlihat semuanya. Dan kemudian apalagi kemudian dalam konteks foto yang sangat vulgar, apalagi kemudian film-film porno, maka juga dihukumi ini porno aksi dan hukumnya juga haram. Apalagi kemudian sesuatu yang kemudian tidak saja sekedar kemudian berpakaian yang tidak senonoh, memperlihatkan segala macamnya auratnya, tetapi kemudian malah dipertontonkan lewat media film dan sebagainya, maka hukumnya juga haram. Tetapi yang menarik, sahabat-sahabatku, di dalam fatwa MUI itu ada hukum khusus di situ. Ternyata ada istisna, jadi ada pengecualian. Di fatwa itu dikatakan bahwa seseorang yang sudah dalam posisi dia suami istri dan kemudian di dalam konteks suami istri itu kemudian mereka ketika melakukan hubungan itu mengalami kesulitan, bahkan disebutkan di dalam fatwa itu ketika mereka tidak bisa melakukan hubungan suami istri dan kemudian apabila dengan melihat film film porno itu kemudian bisa menjadi salah satu wasilah perantara untuk hubungan suami istri yang sah, yang halal, itu di situ dikatakan dibolehkan. Tetapi kalau kemudian tidak ada sebab, tidak ada hal yang kemudian ilatnya, alasannya, tujuannya bukan untuk sesuatu yang kemudian dibolehkan oleh syariat, tentunya fatwa itu kemudian punya kesepakatan bahwa segala hal yang mendekatkan diri kepada zina maupun perzinaan itu sendiri, dan segala hal bahkan disebutkan dalam fatwa itu semuanya, dari produsen, dari aktor, dari distributor, bahkan kemudian mengambil manfaat dalam konteks uang hasil dari segala sesuatu yang bersifat pornografi, porno aksi, itu juga hukumnya haram. Terlepas dari itu semua, segala hal-hal yang bersifat preventif dengan undang-undang itu maupun dengan fatwa-fatwa dari majelis ulama, maka tidak akan bisa paling tidak meminimalisir, mengurangi dampak atau peredaran pornografi, porno aksi itu kalau tidak ada penegakan hukum yang tegas. Kalau kemudian orang-orang yang melakukan pelecehan seksual bahkan kepada anak-anak di bawah umur, bahkan orang-orang yang perjualkan perempuan di dalam konteks prostitusi, kemudian hanya dihukum dengan hukuman 1 tahun, 2 tahun, dan kemudian tidak punya efek jera, maka ini akan sesuatu yang berulang. Karena apa? Karena perzinaan, pornografi, porno aksi ini kan sesuatu yang bukan sekarang, tapi selama dunia masih ada, maka hal-hal seperti akan berulang. Maka paling tidak menghilangkan itu, tapi paling tidak memberikan rambu-rambu, memberikan regulasi, dan pemerintah harus hadir dalam konteks hukum, harus memberikan hukuman yang seberat-beratnya, punya efek jera. Kemudian para ulama punya tugas untuk memberikan dampak, memberikan kayak semacam landasan tauhidan yang kuat, kemudian memberikan nilai-nilai agama yang kemudian bisa menguatkan mereka sehingga akhlak mereka terjaga, sehingga An-Nur 30 tadi bisa menjadi buahnya. Orang yang beriman itu orang yang menjaga pandangannya, orang yang menjaga kehormatan dan kemuliaannya, jangan sampai kemudian hina di hadapan Allah dan kemudian juga hina di hadapan sesama manusia. Bukankah kemudian seseorang laki-laki kemudian senang kepada perempuan sesuatu yang fitrah, tetapi agama memberikan satu jalan keluar agar syahwat itu bisa tersalurkan tetapi masih di dalam kemuliaan dan keberkahan, apa? Dengan namanya lembaga pernikahan. Oleh karenanya, mari kita jadikan bahwa persoalan pornografi dan porno aksi ini menjadi masalah kita bersama, maka semua stakeholder saya kira juga harus berkontribusi dalam lingkungan paling kecil keluarga. Ayo kita jadikan
pornografi dan pornoaksi menjadi sesuatu yang penting. Kita ajarkan anak-anak kita dari kecil sex education, betapa bahaya dan pentingnya, kemudian menjaga kehormatan, apa-apa yang harus dihindari dan sebagainya, dan masing-masing stakeholder yang lain kemudian juga berkontribusi. Kalau ini semuanya berangkulan, bekerja sama, insya Allah pornografi, pornoaksi ini kemudian paling tidak kita bisa cegah, dan kalaulah kemudian ini sesuatu yang tidak bisa dihindari di dunia, paling tidak kita minimalisir, kita berikan penjagaan pada level tertentu sehingga kemudian semuanya bisa terkondisikan dan terkendalikan. Mudah-mudahan catatan ini menjadi sesuatu yang punya nilai manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.